Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Baik, sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, terlebih dahulu Bapak absen ya. Pada hari ini siapa yang nggak masuk? Ada berapa orang? Tiga ya. Siapa? Raka sakit. Raka Fauzan Arsyad sakit. Terus selanjutnya Naisila Sila sakit. sakit. Terus sama satu lagi ada ya? Siapa? Pia. Iya Pak. Pia Aulia. Iya. Ya, Pia juga sakit. Iya. Baik, mudah-mudahan yang sakit pada hari ini kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Amin. Baik, ya, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya pada saat ini ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab ya, menjauhi ghibah dan melaksanakan tabayun. Tetapi sebelum kita membahas tentang bab menjauhi ghibah dan melaksanakan tabayun, ya Bapak akan tanya, pernah ya di minggu yang lalu kita belajar tentang bab apa? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang tahu? Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Keempat, beriman kepada Allah. Lima, beriman. Baik, selanjutnya ya, kita akan membahas tentang bab selanjutnya menjauhi ghibah dan melaksanakan tabayun. Mungkin dari kalian sudah paham atau mengetahui tentang apa sih ghibah ya. Belum materi kita sampaikan, kita membaca kalimat basmalah. Kenapa? Karena dengan membaca kalimat basmalah kata Rasulullah, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi siapa orang yang berbuat sesuatu kebaikan dimulai dengan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka akan ya, kalau kita mulai dengan sesuatu kalimat bismillah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Naswa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bapak persilakan untuk Naswa untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radiulillahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Naswa yang telah memimpin doa. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang tadi telah Bapak sampaikan, menjauhi ghibah dan melaksanakan tabayun. Ya, ada pertanyaan nih dari Bapak ya. Pertanyaan, apa saja dampak dari negatif dari ghibah? Ada yang tahu? Ya, kalau kita menggibah pasti ada dampaknya. Gitu. Ya, kalau tidak tahu nanti akan Bapak sampaikan di materi berikutnya. Nah, lalu bagaimana cara menghindari ghibah? Pastikan ghibah itu bisa kita hindari. Nah, ada caranya.
Selanjutnya, apa perbedaan gibah dengan kritik? Jadi ada gibah, ada kritik. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pak, Ya, apa Gibah. Naswa? gibah ngomongin orang. Kalau kritik itu pendapat tentang salah sesuatu agar lebih baik lagi. Ya, kalau gibah tadi ngomongin Orang, orang, sedangkan kritik pendapat supaya orang tersebut lebih baik lagi. Ya, hampir benar, hampir sama dengan ya arti dari kritik itu. Baik, kita lanjut ya. Pengertian gibah. Nah, dari segi bahasa, gibah berasal dari kata ghaib yang berarti tidak hadir. Nah, sedangkan gibah menurut istilah adalah yang membicarakan keburukan atau aib orang lain yang tidak sedang berada di tempat. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali adalah pengertian gibah adalah menyebutkan seseorang. Ya, menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya saat orang itu mendengarnya. Seperti menyebutkan kekurangan pada tubuhnya, keturunannya, agamanya, atau dunianya, bahkan tentang baju, ya, rumah, atau binatangnya. Nah, ini yang kita ambil dalil nakli tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Selanjutnya, nah kalau seandainya nih, ya suka menggibah, pasti ada dampaknya nih. Ini negatif daripada dampak gibah. Mana? Satu, gibah itu memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi salah satu dampak gibah itu bisa memecah belah ya, antara dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua apa? Menyuburkan sifat iri dan dengki. Ada yang tahu maksudnya? Menyuburkan sifat iri dan dengki. Ada yang tahu? Ya? Tahu ya? Enggak. Deal? Maksudnya dampak dari ghibah bisa menyuburkan sifat iri dengki. Contoh, ketika seseorang mendapat kebahagiaan, ya, contoh mendapat sesuatu kebahagiaan, lalu dilihat oleh seseorang yang tidak menyukainya, maka seseorang tersebut akan iri, akan mencari kesalahan-kesalahan orang tersebut supaya dapat menjatuhkan orang yang tadi mendapat kebahagiaan. Nah, itu selanjutnya, ya. Lalu apa sih hukum ghibah? Hukum ghibah ini adalah melakukan ghibah hukumnya haram dan terlarang dalam agama Islam. Nah, hal ini tergambar dalam firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 11. Ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Kita lanjut tentang ghibah yang dibolehkan. Ya. Jadi ada beberapa ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan. Jadi tadi kan ada hukum ghibah haram hukumnya. Tapi ada ghibah yang dibolehkan dalam Islam. Mana? Yang pertama saat dizolimi. Tahu maksudnya saat dizolimi? Dianiaya, dizolimi. Nah itu
Boleh tuh kita gibah. Contoh, seperti si A dianiaya. Yang kedua, gibah yang dibolehkan dalam Islam adalah saat minta bantuan, menghentikan kemungkaran. Tuh. Nah itu pun boleh. Jadi ketika kita ada melihat suatu kemungkaran atau kejelekan, boleh itu kita laporkan. Supaya apa? Supaya kemungkaran tersebut dihentikan. Cara menghindari ghibah. Kalau tadi dampak ghibah, sekarang menghindari ghibah. Mana cara menghindari ghibah? Satu, selalu berhusnudzon. Apa husnudzon? Berprasangka baik. Jadi pada seseorang kita harus berprasangka baik. Nah kalau kita sudah berprasangka baik, insya Allah sifat buruk atau ghibah akan terhindar. Ya. Selanjutnya, menjauhi perbincangan yang tidak bermanfaat. Tuh, jadi kalau mulai ada perbincangan yang mulai tidak bermanfaat, itu harus kita hindari. Apa sih perbedaan ghibah dengan kritik? Nah kan ini beda-beda tipis ghibah dengan kritik. Kalau tadi definisi ghibah apa? Membicarakan orang lain. Nah sedangkan kritik apa? Pendapat. Terus ada lagi? Ada yang tahu? Saran. Berikutnya, ya. Kalau tadi sudah membahas tentang bab atau materi dari ghibah, pengertian ghibah, dampak ghibah, ya. Nah selanjutnya berikutnya adalah pengertian dari tabayun. Mungkin sebagian kamu baru tahu nih tabayun, Pak. Saya baru tahu Pak arti tabayun, saya baru kenal Pak bahasa tabayun gitu kan. Apa sih tabayun? Nah tabayun secara bahasa itu artinya adalah mencari kejelasan. Mencari kejelasan tentang sesuatu berita hingga jelas dan benar keadaannya. Itu namanya tabayun. Jadi kalau ada suatu berita, ya, kita saring dulu, kita cari kebenarannya, nah baru kita sampaikan. Itu namanya tabayun. Nah sedangkan secara istilah tabayun adalah meneliti atas menyeleksi berita. Jadi kalau ada berita yang kita dengar, kita seleksi dulu nih. Benar nggak nih beritanya? Jadi jangan langsung kita makan mentah-mentah lalu kita sampaikan ke orang lain. Kenapa? Karena takut timbulnya menjadi ghibah. Nah, terus tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah. Jadi nggak terburu-buru. Kalau ada sesuatu langsung kita putuskan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Baik dalam hal hukum, kebijakan maupun yang lainnya hingga jelas dan benar permasalahannya. Jadi ghibah intinya adalah ya mencari kejelasan tentang suatu berita hingga berita itu memang benar atau jelas gitu ya. Kesimpulan pelajaran pada hari ini ya tentang apa tadi? Menghindari ghibah, melaksanakan tabayun. Ya, kesimpulannya adalah ghibah adalah perbuatan membicarakan aib atau keburukan orang lain. Adapun bahaya ghibah diantaranya memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, menyuburkan sifat iri dan dengki, menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak produktif, memicu tindakan prasangka dan adu domba, dan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang muslim agar terhindar dari ghibah. Nah itu, agar terhindar dari ghibah ini diantaranya kita harus menjauhi perbincangan yang tidak bermanfaat, introspeksi diri, berkumpul dengan orang soleh, memperbanyak berpikir positif, saling mengingatkan, memperbanyak istighfar dan selanjutnya tabayun. Tabayun adalah mencari kejelasan ya, tentang sesuatu berita hingga jelas dan benar keadaannya. Nah, adapun hikmah tabayun adalah menghindari fitnah, menghilangkan kesalahpahaman antara sesama dan informasi yang diberikan harus baik. Itu kesimpulan. Sudah paham semuanya? Insya Allah. Baik, kalau sudah paham, ini Bapak ada
dikerjakan sekarang. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Setelah itu nanti dikumpulkan, jangan lupa ditulis nama dan kelas. Ya, paham? Oke, sekarang Bapak bagikan ya. Ya, ini bagikan. Ditulisnya di apa? Jawabannya di ini aja ya. Di kertas yang sembari langsung, nggak usah di buku. Oke. Silakan kamu kerjakan. Silakan dikasih waktu 10 menit untuk jawab soal. Jangan lupa nama kelas 7 ya. Kelas 7. Kumpulkan yang mengumpulkan Bapak minta Dara untuk mengumpulkan tugas siswa lalu berikan ke Bapak. Silakan waktunya sudah selesai. Kalau dikumpulkan silakan untuk Dara Ajahra mengumpulkan tugas teman-temannya lalu serahkan ke Bapak. Baik, terima kasih. Kita bahas sebentar ya sedikit tentang tadi yang kalian kerjakan. Pertanyaannya tadi apa yang dimaksud dengan ghibah? Jelaskan. Tadi ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya ya. Nah, jika apabila orang tersebut mendengar, maka orang tersebut akan marah. Baik. Yang kedua, sebutkan dampak daripada ghibah. Nah, dampak daripada ghibah itu salah satunya memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, menyuburkan sifat iri dan menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak produktif, memicu tindakan prasangka dan adu domba. Dan ada lagi ya, sebenarnya dampaknya itu banyak, gitu kan? Tapi ini yang Bapak sampaikan. Selanjutnya, jelaskan dengan singkat makna dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Mungkin kalau tadi kalian ingat, ya teman kalian ada yang membacakan yang waktu Al-Hijjah surah Al-Hujurat ayat 12. Maknanya apa? Ya, apabila seseorang melakukan atau berbuat ghibah diumpamakan seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan tabayun? Tabayun adalah mengklarifikasi segala informasi yang datang dari orang lain. Ya. Selanjutnya yang kelima, sebutkan hikmah dari tabayun. Menghindari fitnah, menghilangkan kesalahan pada sesama, dan informasi harus valid yang diberikan. Itu adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan. Baik, ya. Mungkin pada pertemuan kali ini kita selesaikan tentang bab atau materi menjauhi ghibah atau menghindari ghibah, melaksanakan atau melakukan tabayun. Dan insya Allah di minggu berikutnya kita akan bertemu dengan bab berikutnya, yaitu tentang rukhsah ya.
Rukso itu artinya keringanan dalam beribadah. Baik, ya kita sebelum kita akhiri kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.